dalam penanaman kentang ini saya kira tidak bisa tumpang sari ini, karena masalah kentang ini saya lihat gak bisa diganggu-ganggu ini. Nah, itu kalau masalah kentang, pengalaman kami. Ya, jelas bahwa teknologi tenaga mesin sudah ada. Pertama, untuk mengolah lahan ini kita pakai mesin yang disebutkan dengan rotor untuk mengolah lahan ini dulu. Ya, jadi kita sudah pakai mesin, yaitu yang dibantu dari pertanian untuk mengolah lahan ini. Iya. Iya, setelah kita sudah sampaikan tadi, kalau kita sudah pakai mesin di rotor, di traktor, baru kedua kita bikin garisnya, digaris dulu. Setelah digaris pakai cangkul, dan kita siram pakai kompos. Kompos ini yang dari kompos ayam, kompos kandang ayam. Ini tidak terlalu banyak. Nah, kita siram dulu pakai kompos, lalu kita biarkan dia sampai datang hujan untuk menghilangkan, artinya panas daripada kompos ayam ini. Kita hilangkan dulu, biarkan aja dulu sampai berapa kali sampai kena hujan dulu. Baru habis itu kita tutup dia. Habis kita tutup, lalu kita bikinlah bibitnya. Ya, kita bikin bibitnya, kita kasih bibitnya, dan bibitnya ini kita bikin aturannya 5 atau 6 1 meter dia. 5 sampai 6 1 meter, dan habis itu kita kasih pupuk keliling dia. Terus habis itu kita kasih pupuk sampai habis semua pupuknya, dan kita semprot lah. Habis kita semprot pakai Raja Trin, ya, kita untuk mengantisipasi ulat yang akan memotong tunas-tunas daripada kentang itu, untuk mengantisipasi itu. Dan selanjutnya kita tutuplah. Nah, kita tutup, nggak usah terlalu tebal tanahnya, ya tipis saja untuk menutupi bibit yang kita sudah semai itu. Dan kalau kita sudah tutup itu, kita biarkan. Nah, kita biarkan, dan 2 minggu kemudian sudah ada itu tumbuh. Dan kalau sudah tumbuh, kita lihat, mari kita kasih juga semprotan untuk membasmi hama-hama, ulat-ulat, untuk pemotong tunas-tunasnya itu. Kita semprot. Dan kita pakai juga, terus ada perawatan, tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus, kita bisa pakai menyemprotnya 2 kali 1 minggu. Tapi kalau hujan terus, harusnya kita harus habis hujan semprot, Begitu kita cara perawatannya. Demikian. Ya, kalau pengalaman kami, suhunya maunya harus datang dulu hujan. Itu saja. Kalau musim kemarau jangan, karena bisa mengakibatkan, kalau musim kemarau dia bisa mengakibatkan bibit itu tidak bagus, dan bibit itu akan akibatnya mengalami kusut dan tidak dia bisa bergerak. Artinya dia mati, tidak bisa lagi berfungsi ini bibit kalau pada musim kemarau. Jadi seharusnya kalau datang harus habis hujan lah, baru kita tanamlah kentang ini, begitu ya. Kalau sinar matahari nggak masalah, yang penting hujan itu maunya kalau bisa kita minta kepada Tuhan, ya kalau bisa datang 2 kali seminggu udah bagus itu untuk kentang. Kalau masalah panasnya enggak, ya itu bagus itu. Lebih baik dia memang panas untuk penyinaran untuk kentang ini. Itu lebih banyak dia, artinya musim kemarau, musim panas dia dibandingkan dengan musim hujan. Nah, itu dia perbandingan daripada cuaca ini. Ya. pH-nya sebenarnya kita tidak pernah kita tes dulu pH tanah kita ini. Tidak pernah kita tes pH. Tapi untuk menetralisir daripada keadaan tanah itu kita harus pakai memang daripada dolomit untuk
untuk menetralisir, menetralkan asam daripada tanah itu. Nah, jadi sebenarnya nggak kita pakai, kita panggil ahli pertanian untuk mentes pH tanah ini, nggak pernah. Cuma kita itu harus pakai, apalagi lokasinya ini yang kita tanami kentang adalah lokasi persawahan ini dulu. Jadi tentunya asam di sini sangat banyak, jadi kita harus pakai ini dolomit. Pengalaman kita untuk mendapatkan bibit yang bagus itu adalah kiriman ataupun kita beli dari Bandung. Yang sering kita dengar di Bandung itu ada di Pangalengan, yaitu untuk khusus pembibitan. Jadi kita dari situ pesan, yaitu bibit ini adalah yang disebutkan dengan bibit genol. Genol ini kita beli satu peti, dia adalah ukurannya 25 kilo. Nah, satu peti 25 kilo. Dan harganya juga agak lumayan, memang 1 juta. Tapi untuk produktivitasnya tidak usah lagi diragukan. Kalau kita dapatkan bibit ini, yaitu bibit genol ini, ya percayalah petani tidak akan rugilah kalau kita beli ini. Habis itu setelah kita tanam, ya tentunya kita perawatan adalah ya harus diangkat tanahnya ke pokoknya itu. Harus diangkat, paling tidak dia ada 2 kali. Ada 2 kali kita buat untuk pengangkatan tanah ini ke pokoknya itu. Yakni supaya pertumbuhan daripada kentang itu ataupun yang disebutkan dengan untuk menguatkan tulang-tulangnya itu harus kita angkat. Kalau bahasa Tuba mengatakan tabori. Nah, begitu. Ditabori, diangkat tanahnya, dan pokoknya juga, batangnya juga akan mantap. Habis itu kita harus menyemprotnya. Kita harus semprot untuk membasmi supaya jangan terjadi daun busuk. Kalau boleh tahu. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa jaraknya ada yang kita buat 5 meter, ada yang kita buat 6 meter. Nah, berarti bisa saja itu 20 cm. Nah, tapi kalau 6 dia nggak sampai lah 17 cm lah, berarti bisa juga 5, bisa juga 6, begitu dia. Iya, untuk penanamannya ya tutup aja dia, pokoknya jangan nampak dia. Kalau sudah dimasukkan bibitnya, ditutup dia pakai tanah. Ditutup dia pakai tanah, jangan sampai dia kelihatan kentangnya, itu aja. Jangan terlalu tebal tanahnya, begitu dia. Untuk penanaman kentang ini sebetulnya adalah perawatan, yaitu perawatan di bidang penyemprotan. Penyemprotannya ini memang tidak main-main. Untuk penyemprotannya ini kadang kita harus ganti-ganti obatnya ini untuk mengantisipasi busuk daripada batangnya itu. Itu penyakit kentang adalah kalau sudah busuk hawar daun ataupun busuk daunnya itu sudah bahaya. Nah, itu sudah bahaya itu. Jadi intinya di situ adalah jangan kita sampai terlalaikan dalam penyemprotan. Jangan sampai malas. Lagi kalau datang hujan panas, tidak boleh dibiarkan begitu. Hujan panas, kalau ada hujan panas tidak boleh dibiarkan. Tentunya kita harus menyemprotnya itu. Nah, jadi intinya di situ untuk perawatan yang lebih maksimal adalah penyemprotan. Jangan ditiadakan. Pokoknya harus maksimal lah di bagian penyemprotannya ini. Jenis penyemprotan, ya kita harus pakai racun daripada untuk menghama ulat, menghama kutu-kutu juga. Padahal kupu-kupu kita harus buat obat daripada kupu-kupu ini. Untuk kupu-kupu itu adalah bisa saja nanti habis dimakan daunnya itu. Jadi kita harus juga kita pakai insek pestisida, insek pestisida yang terbuat dari tepung, ya terdiri daripada tepung yang kita pakai. Jadi jangan lupa adalah insek pestisida
fungsida itu kita harus pakai tiga-tiganya yang dari tepung itu, yang dari tepung kita harus pakai itu. Dan ukurannya juga satu tangki kita buat dua-dua semua itu, dua-dua. Ya. Jadi dosis daripada obat-obatnya itu nggak masalah. Kalau tinggi pun nggak masalah dia. Semakin tinggi dia dosisnya, semakin mantap dia untuk kentang ini. Harga-harga daripada komoditi, harga-harga pertanian, supaya mempertimbangkan melihat harga-harga daripada tanaman muda ini, karena pupuk bersubsidi seperti yang saya sampaikan tadi sudah